Kenapa hati ini menjadi fondasi dalam agama kita? Kalau kita ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, sholawat, kalau kita tidak jaga niatnya, ya, itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ihsan ini sebenarnya posisinya bukan paling akhir, justru dia itu di awal. Kita mau mengerjakan amalan-amalan Islam harus ada ihsan. Apa syaratnya? Hati yang ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kata para ulama, yang menyebabkan amal itu diberkahi oleh Allah adalah berangkat dari kesalehan hati dan istiqomahnya hati. Yang membuat pahala kita itu berlipat ganda bukan karena banyaknya kuantitas amal kita, tetapi kualitas hati kita. Ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengutip perkataannya sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Darda. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Alangkah sayangnya kalau ada orang cerdas tapi mereka iri dengan qiyamul lailnya orang yang bodoh dan puasa mereka. Jadi jumlah rokaat yang banyak bukan jaminan amal kita diterima oleh Allah. Tapi bagaimana yang bisa menghasilkan ibadah yang bermutu, yang berkualitas, yang berdampak dalam kehidupan kita, itu harus berangkat dari niat yang benar. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Kita harus senantiasa memperbaiki hati kita. Berapa banyak amal yang kecil tapi jadi besar karena niat. Wa rubba amalin katsirin tusaghiruhun niyyah. Sebaliknya, berapa banyak amal yang besar kelihatannya banyak tetapi menyusut menjadi susut amal itu karena apa? Karena niat. Jadi niat ini apa? Bergantung kepada hati. Kalau niat kita benar, hati kita benar, amal sekecil apapun jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau amal sebesar apapun, uang sebesar apapun yang kita infakkan, kalau hati kita rusak, hati kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal yang besar itu nanti menyusut, tidak kita lihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dalam pengertian istiqamah, ketetapan kita, keteguhan hati kita dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itulah yang kita minta kepada Allah ketika kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, jalan petunjuk agar kami istiqomah. Jadi bukan minta hidayah dari nol lagi,
Sebab Anda semua, kita semua lahir dalam keadaan fitrah, kemudian lahir di tengah keluarga orang tua yang muslim, nah itu sudah dapat hidayah. Yang kita mintakan kepada Allah setiap hari, setiap saat itu adalah bagaimana petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada kita berupa nikmat istiqomah, insya Allah. Kenapa? Karena istiqomah ini berat. Istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini berat. Jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil saja yang sering kita lakukan secara rutin dan kita anggap rutinitas, sholat 5 waktu, ini kan kelihatannya sepele, Pak. Nggak perlu keluar biaya seperti zakat, nggak perlu bayar ongkos pergi pulang pergi seperti ibadah haji dan umroh puluhan juta, ya, dan tidak capek lelah seperti kita puasa. Ini ibadah setiap hari yang rutin, yang paling gampang, capek enggak, keluar duit enggak, ya, panas enggak, sholat ya di dalam ruangan ber-AC lagi kan, ya, untuk mengisi waktu istirahat gitu ya. Ini tidak memerlukan apa-apa, cuma memerlukan apa? Hati yang kuat. Inilah nikmat istiqomah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang hatinya khusyuk. Nah, tema kita pada kajian tanggal 15 Ramadan ini adalah pondasi agama pada amalan hati. Betul, karena segala sesuatu itu bergantung kepada hati kita. Pondasi agama ini, kalau kita lihat struktur bangunannya, itu kita kenal dengan 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebagaimana keterangan dari hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bangunan Islam. Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Islam ini untuk anggota tubuh kita, melatih kedisiplinan kita, melatih ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat. Ini ritme kehidupan. Waktu salat itu mengikuti jam metabolisme tubuh. Mulai dari bangun tidur, waktu fajar kita salat subuh. Puncak aktivitas kita waktu zuhur, kita salat zuhur. Aktivitas kita mulai menurun, melandai, waktu asar kita salat asar. Masuk waktu malam, waktunya istirahat, terbenam matahari, kita salat maghrib. Menjelang tidur, salat isya, kita salat isya. Itu ritme kehidupan kita ini diatur oleh Allah, ya. Bayar zakat setahun sekali juga begitu, ya. Terutama bayar zakat ini banyak yang sering kita gagal paham. Hati-hati ya, jangan sampai nanti kita udah bayar zakat tapi nunggak. Gimana Pak Ustadz, kok bisa nunggak bayar zakat? Iya, karena saudara ngitungnya pakai bulan Syamsiah, bulan Masehi. Takutnya nunggak, belum, baru bayar itu setahun lebih. Karena syariat membayar zakat itu mengikuti waktu bulan Qomariyah. Hitungan setahun yang disebut dengan 1 haul sesuai dengan nisab, sampai nisabnya dibayar setahun sekali haul, itu bulan Qomariyah, Pak. Nah, bulan Qomariyah ini setiap tahunnya itu apa? Lebih cepat. Maka kalau Anda mau aman, tidak dianggap zakatnya nunggak, bayarnya sesuai dengan bulan Qomariyah. Yang paling gampang apa? Bulan Ramadan. Tiap Ramadan ketemu Ramadan, zakat. Ramadan aja udah. Sebab kalau enggak, Anda bayar patokannya bulan apa? Misalnya Oktober. Nah, itu nanti bisa
berkurang itu hitungan haulnya, ya. Maka kita ikut perjalanan sebagaimana ibadah puasa dihitung oleh Allah. Syariat ini mengikuti perjalanan perputaran waktu bulan, ya. Nggak bisa kita milih bulan puasa maunya di bulan Februari aja, lagi musim hujan, harinya pendek lagi, ya kan, cuma 27-28 hari, nggak bisa. Atau milih bulan puasa Desember aja Pak Ustadz tiap tahun, nggak bisa. Emang syariat milik nenek moyang lo? Menjalankan syariat semau kita nggak bisa. Perputaran bulan, dia akan pernah kita puasa bulan Desember terus maju sampai sekarang kita puasa bulan Maret. Ya. Nanti ke depan tahun depan, kalau kemarin kita puasa tanggal berapa? 23 Maret, nanti bulan tahun depan itu 13 Maret, berkurang 10 hari. Nah, ngitung zakat juga begitu, hati-hati. Jadi kalau terakumulasi kita keliru dalam bayar zakat, kita mundur, ini mestinya ikut bulan Komariah, nanti kalau ngitungnya bulan Masehi malah jatuhnya tidak sesuai dengan 1 tahun, bahkan mungkin lebih dari setahun baru kita bayar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji juga begitu, mengikuti perputaran bulan Komariah. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Nah, disinilah diperlukan kekuatan hati dan mental kita. Melawan nafsu ketika kita beribadah itu nggak gampang. Waktunya tidur kok, waktunya istirahat udah dibangunin, ya. Jam 4, setengah 5, kadang itu waktu subuh, ya. Kadang setengah 5 lewat, kadang jam 5, kadang malah jam 4 kurang. Pernah kemarin kan, bulan-bulan ada itu, Desember, November itu jam 4 kurang itu subuhnya itu. Ya. Kok waktu zuhur kita lagi sibuk-sibuknya bekerja, puncak-puncaknya aktivitas kita, banyak meeting, banyak rapat, kok kita disuruh dipanggil azan sholat zuhur. Nah, ini kita melawan nafsu, ya. Puasa juga begitu, ikut waktu perjalanan bulan, kenapa enggak ikut waktu perjalanan matahari? Itulah cara Allah mendidik dan mendisiplinkan kita. Ibadah haji juga berat, butuh biaya besar, butuh fisik yang kuat, yang prima kesehatannya, ya. Kemudian waktunya juga lumayan cukup lama, meskipun puncak pelaksanaan ibadah haji itu hanya 6 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka pemusatan karantina dalam ibadah itu, baik ibadah haji, ibadah puasa, ibadah salat dan zakat, itu memerlukan tekad yang kuat. Maka disinilah peran hati itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar hati kita yang memiliki kekuatan tekad. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah firman Allah ini ada di dalam ayat surat Asy-Syams itu setelah Allah bersumpah dengan 7 kali Allah bersumpah dengan 7 objek. Ya, di situ disebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. 1, Allah bersumpah dengan apa? Matahari. 2, bulan. 3, siang. 4, langit. 5, malam, ya. Yang kelima itu apa? Langit. Yang keenam bumi, dan yang ketujuh bersumpah dengan jiwa manusia. Betapa pentingnya jiwa manusia ini, sampai 1 objek yaitu jiwa manusia ini setara dengan 6 makhluk Allah yang sangat besar, yang itu menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk
kepentingan manusia. Coba hidup manusia ini kalau nggak ada matahari, bulan, nggak ada siang, malam, kira-kira bisa teratur nggak kehidupan kita manusia ini? Ya, kalau nggak ada bulan, nggak bisa gajian, Pak. Ya. Kalau nggak ada matahari, tanaman nggak bisa hidup, tumbuhan nggak bisa hidup, hewan ternak yang kita makan nggak bisa hidup. Ya. Terus mau makan apa kita? Ya. Rusak hidup kita ini kalau nggak ada matahari, nggak ada bulan. Ya. Nggak ada siang, nggak ada malam. Terus bagaimana kita bekerja, bagaimana kita istirahat? Subhanallah. Ini semua diatur oleh Allah. Dan itu setara, 6 makhluk ini setara dengan 1 jiwa manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan taklif oleh Allah, diberikan amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi, semua makhluk luar angkasa yang besar-besar itu ditawarkan oleh Allah untuk menerima amanah. Amanah apa? Sebagai khalifah di atas muka bumi dan sebagai hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana manusia, mereka tolak. Mereka nggak bisa, nggak sanggup. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak, tidak sanggup untuk mengemban itu semua. Maka siapa yang mengemban itu adalah manusia. Nah, tapi manusia ini punya sifat apa? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu suka berbuat zalim dan apa? Jahula, bodoh. Ya, akalnya pendek. Pengennya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat jangka pendek. Dia tidak melihat jangka panjang yang secara jauh, ya. Nah, karena manusia punya karakter yang zalim dan bodoh, maka kita manusia ini harus senantiasa apa? Membersihkan jiwa. Maka ayat berikutnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, membersihkan jiwa itu kapan? Di antaranya dengan cara kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Ini untuk mengasah jiwa kita, menyucikan jiwa. Supaya apa? Jiwa kita ini jadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang, tentram, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, jiwa yang yakin kepada semua keputusan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang sabar menghadapi musibah. Ini kan kalau kita nggak punya jiwa yang bersih, kita ini bisa hidup, ya, stres, depresi, bisa bunuh diri. Ya, kalau kita tidak siap menerima atau menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang getir dan pahit. Maka di sini pentingnya kita berpuasa, melatih apa? Kesabaran. Maka Rasulullah mengatakan, "Sum syahrus sabri Ramadan." Puasalah kamu bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran, bulan penyucian jiwa. Maka hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tayangan video berikut ini sekilas, ya. Ini tentang pentingnya penyucian jiwa manusia. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam.
Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyucikan jiwa kita. Kenapa demikian? Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Kemudian kita diwajibkan berpuasa di bulan turunnya Al-Qur'an. Kenapa demikian? Kok Allah mewajibkan kita puasa di bulan turunnya Al-Qur'an? Karena Allah ingin kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan ibadah Ramadan kita, dengan ibadah puasa. Pertanyaannya, kenapa mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan cara berpuasa, bukan dengan cara lain? Ya, kan kadang kalau kita bersyukur nikmat itu caranya bagaimana? Sujud syukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, ya. Kemudian sedekah, ya. Kemudian bisa juga dengan cara apa? Nazar, dia potong hewan untuk cara bersyukur dia kepada Allah. Tapi Allah memilih cara mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan bagaimana? Dengan cara kita berpuasa. Kenapa? Karena Al-Quran dan puasa itu punya satu tujuan. Apa tujuannya? Sama-sama untuk menyucikan jiwa manusia. Itu jawabannya. Maka kita gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk betul-betul menyucikan jiwa kita manusia. Karena jiwa kita ini 11 bulan yang lalu sudah apa? Sudah mulai karat, sudah mulai membeku, sudah mulai membatu, keras, ya. Nah, ini harus dilembutkan lagi. Harus dibersihkan lagi. Ya, harus senantiasa kita rawat, kita treatment. Ya. Kenapa? Mesin mobil aja kita treatment, kita rawat, servis. Tiap 5.000 km, 10.000 km, ya. Itu kita rawat mesin. Ya. Perawatan elektronik ada, perawatan mobil ada, perawatan motor ada, tapi hati kita, jiwa kita tidak ada yang merawatnya. Bagaimana kita merawatnya? Kita harus berkonsultasi dengan Allah. Karena Allah lah sang pemilik jiwa manusia. Dialah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Maka formulasi penyucian jiwa itu hanya bisa kita dapatkan dari mana? Dari Al-Quran, dari Allah. Ya. Kalau perawatan mesin datang ke bengkel. Kalau perawatan alat elektronik ya datang ke tempat service centernya. Ya, kita bisa tanya bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memperbaikinya. Ada ahlinya. Tapi kalau hati saudara yang rusak, jiwa kita yang rusak, siapa yang bisa merawat itu? Ada ahli sains, teknologi, kedokteran yang bisa merawat hati manusia? Nggak bisa. Dokter spesialis itu hanya bisa melakukan bedah atau cangkok hati, lever, itu bisa. Tapi kalau jiwa manusia rusak, tidak berfungsi, itu nggak bisa diselesaikan dengan
operasi bedah untuk mengganti liver kita. Maka itulah hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, kenapa hati ini menjadi pondasi dalam agama kita. Itulah ihsan. Ya, kalau kita ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, sholawat, kalau kita tidak jaga niatnya, ya, itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ihsan ini sebenarnya posisinya bukan paling akhir, justru dia itu di awal. Kita mau mengerjakan amalan-amalan Islam harus ada ihsan. Syaratnya apa? Syaratnya hati yang ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata para ulama, ya, yang menyebabkan amal itu diberkahi oleh Allah adalah berangkat dari kesalehan hati dan istiqomahnya hati. Yang membuat pahala kita itu berlipat ganda bukan karena banyaknya kuantitas amal kita, tetapi kualitas hati kita. Ya. Ini disebut oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengutip perkataannya sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Darda. Abu Darda bilang begini, ini menarik, tolong tolong dicermati ya. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Ya habbadha naumul akyasi wa fitrahum, kaifa yanbununa qiyamal hamqa wa sawmahum. Ya, alangkah sayangnya, ya, kalau ada orang cerdas tapi mereka iri dengan qiyamul lailnya orang yang bodoh dan puasa mereka. Qiyamul lailnya banyak, puasanya banyak, tapi dilakukan oleh orang-orang jahil. Kita nggak perlu iri sama yang begitu, ya. Kita bisa menandingi itu kalau kita punya kecerdasan hati. Jadi jumlah rokaat yang banyak bukan jaminan amal kita diterima oleh Allah. Puasa sunnah, puasa wajib yang banyak bukan jaminan kita jadi orang soleh. Tapi bagaimana yang bisa menghasilkan ibadah yang bermutu, yang berkualitas, yang berdampak dalam kehidupan kita, itu harus berangkat dari niat yang benar. Jadi saudara, kalau niatnya, ibadahnya benar, ya, meskipun sedikit kelihatannya, tetapi itu dilakukan dengan ikhlas, tidak riya, tidak untuk sombong, tidak untuk dipertunjukkan kepada orang lain, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah, tapi dilakukan untuk riya. Kenapa? Kalau riya, pahalanya nggak ada, hilang, ya. Walaupun dia banyak jumlah rokaatnya, jumlah puasanya lebih banyak, tapi hilang pahalanya, ya. Kenapa? Karena sebab hatinya tidak dirawat dengan benar, ya. Berangkatnya itu keliru hatinya. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda mengatakan, ya habbadha naumal akyasi wa fitrahum, kaifa yaghbuduna qiyamal hamqa wa sawmahum, wa dzurratu min sahibi taqwa wa yaqinin afdalu min amsalil jibali min ibadatil mughtarrin. Beliau kemudian mengatakan bagaimana amal sedikit, ya, yang kecil kelihatannya, tetapi dilakukan oleh orang yang hatinya bertakwa. Makanya Nabi SAW apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan dilandasi dengan hati yang penuh iman, wahtisaban, dan hati yang senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena yang menilai ibadah puasa itu langsung Allah, yang mencatat langsung ibadah puasa itu Allah. Ya, kalau amal yang lain, sholat, zakat, haji, sedekah, itu malaikat yang nyatet, ya. Tapi kalau puasa, ini yang nyatet langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kata ihtisaban. Makanya harus hati-hati. Puasa Ramadan kita nggak boleh lalai,
Kalau sholat kita lalai, lupa, nggak khusyuk, tapi dengan berjamaah masih bisa ditambal, Pak. Ya, masih bisa ditambal tuh kurang-kurangnya sholat tuh. Apalagi habis sholat, kita sholat sunnah. Habis sholat zuhur tadi, kita sholat sunnah. Nah, itu bisa menambal kekurangan-kekurangan kalau kita nggak khusyuk di dalam sholat fardu kita. Tapi kalau puasa, mau nambal dengan apa? Kalau kita keliru dalam berpuasa. Puasa ngomongin orang, dosa nggak? Dosa, dosanya 2 kali lipat loh. Ya, itu bagaimana nambalnya? Nggak bisa, karena nggak ada. Habis puasa siang ini, terus malamnya puasa sunnah lagi gitu? Nggak ada, bos. Ya, nggak ada. Ada puasa qobliyah, ba'diyah? Ada? Nggak ada kan? Nggak bisa ditambal kalau kita kurang. Pahala puasa kita 0, nggak bisa diisi dengan pahala yang lain. Kenapa? Karena puasa ini memang hanya untuk Allah, maka Allah sendiri yang mencatatnya dan membalasnya. Ya, ini bedanya dengan ibadah yang lain. Kalau zakat ada yang kurang-kurang, ya masih bisa dimaafkan sama Allah, dicatat oleh malaikat, udah bagus. Ya, mungkin ditambal dengan apa? Sedekah-sedekahnya, dengan infak-infaknya, ya. Kalau haji ada yang kurang, bisa ditambal dengan hal-hal yang di luar daripada pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau puasa, nggak ada yang bisa nambal, kecuali kita harus menjalankan ibadah puasa ini dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu wadurratu min sahibi taqwa wa yaqin afdal min amthalil jibal. Amal yang kecil, yang sedikit, yang kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan dengan penuh ketakwaan kepada Allah, imanan wa ihtisaban, seperti puasa, maka itu lebih utama dan lebih baik daripada amal yang besarnya kelihatan seperti gunung. Ya, tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang tertipu. Ya, udah nyumbang banyak, ya, bikin ini, bikin itu, nyumbang masjid, nyumbang ini, tapi dia ria. Emang kelihatannya gede nominalnya, ya, ada bangunannya kelihatan. Nah, itu kan godaannya di situ. Orang kaya kalau nyumbang jadi masjid 5 miliar, 10 miliar, setiap kali lewat itu masjid dia, itu kira-kira perasaannya apa yang di dalam hati? Kita nggak tahu kan? Mungkin ada riaknya, mungkin ada ujubnya, mungkin ada sombongnya, ya. Kalau puasa, apa yang mau disombongin? Kita lemas, udah lemas sendiri. Apa yang mau disombongin puasa? Gua puasa nih. Nah, itu goblok namanya. Ya. Udah capek sombong lagi. Mending kalau keluarin duit, jadi bangunan, jadi masjid megah, sombong ya boleh lah dikit gitu ya. Tapi puasa, apa yang mau disombongin? Gak ada. Ya. Makanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini, amal kita ini yang dinilai adalah ketakwaannya, bukan besar atau kecilnya amal itu, bukan nominal kuantitas besar atau kecil atau banyaknya amal kita itu. Makanya di dalam Al-Quran selalu ditekankan apa? Contoh misalnya ketika bicara tentang ayat kurban, ya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, berkurban. Kurban itu syiar agama Allah. Ya. Orang walaupun dia susah, pemulung, orang miskin, cari makan tiap hari aja belum tentu dapat, tapi dia mau nabung sehari 20.000 atau berapa, nanti dikumpulkan setahun dapat biaya ongkos buat beli hewan kurban. Ini keren gak ini? Keren. Artinya apa? Dia tuh mengagungkan syiar Allah. Dia pengen banget kurban. Sampai dibela-belain, nggak apa-apa dah, gua nggak makan. Ya. Tahan lapar dikit. Biasa makan 3 kali sehari, nggak apa-apa, saya tabung. Nggak makan sekali dalam 1 hari. Kan kalau nggak makan sekali dalam sehari kan masih bisa hidup, Pak. Ya, bisa hidup nggak? Anda puasa ini kan dari pagi sampai sore nggak makan, bisa hidup? Bisa.
Orang miskin, pemulung berpikir begitu, saya masih bisa hidup kok, makan cuma sekali dalam sehari. Tapi dia nabung. Untuk apa? Bisa berkorban. Masya Allah, ini masuk golongan ini. May yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah berangkat dari ketakwaan hati. Coba lihat sama orang yang kerja kantoran, banyak duitnya, tiap hari makan di restoran, korban setahun sekali, kagak. Hah? Ada yang begitu? Banyak. Merokok bisa tiap hari, wah, berapa bungkus sehari. Tapi untuk korban nggak mampu dia, hatinya nggak bertakwa. Ini bedanya, Pak. Maka yang dilihat itu apa? Kualitas hati. Wa may yu'azzim sya'airallah. Meskipun dia kecil, mungkin yang dia beli kambingnya kecil, ya nggak seberapa lah. Beda sama bapak-bapak, saudara-saudara, kalau beli kambing yang harganya 5 juta, yang gemukan dikit, yang gede gitu ya. Mungkin orang miskin ini belinya cuma kambing harga 2 juta, dia mampunya segitu, tapi itu berangkat dari ketakwaan dia kepada Allah. Ini yang akan dinilai oleh Allah sebagai apa? Hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lain juga demikian, Allah taala menyatakan, ini hukum, Pak, ini hukum Allah, ya. Ini hukum rumus dalam beribadah itu, kita harus perhatikan ayat-ayat ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah hewan kurban dan bukan dagingnya. Jadi nggak penting banyak sedikitnya hewan kurban itu, ya. Berapa besar, berapa banyak daging yang dikorbankan, ya, dari hewan kurban itu. Tapi yang paling penting adalah yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita korban sapi yang 1 kintal misalnya, 1000 kilo, ya, tapi niatnya keliru, ya, hatinya busuk, ya, akhirnya itu amalan ibadah kurban itu belum tentu diterima oleh Allah, karena Allah tidak melihat darah dan banyaknya darah dan banyaknya daging yang dipersembahkan itu, yang dikorbankan atau disembelih untuk dikorbankan, tapi yang dinilai itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rumus, ya, dalam kita beribadah, bukan berarti kita mengecilkan, oh kalau gitu udah ibadah, kalau bikin korban ya udah cari yang murah-murah, yang kecil-kecil, enggak begitu juga. Tapi alangkah baiknya, baik kecil maupun besar, apa yang kita korbankan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan, apa yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang penting hati kita lurus benar. Ini yang paling penting. Ya. Akan lebih bagus lagi yang mampu bisa beli yang besar. Yang nggak mampu silahkan semampunya beli kurbannya. Ya, semuanya sama diganjar oleh Allah dengan apa? Dengan kelurusan hatinya, bukan dengan yang lain. Bukan dilihat, oh pahala buat orang kaya yang nyumbang hewan sapi korban yang beratnya 1 kintal, pahalanya lebih gede. Enggak. Ya, pahalanya mah sama. Kalau sama-sama ikhlas sama. Gitu. Sama, Pak. Kalau sama-sama ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, niatnya rusak, kotor, yang besar memberikan hewan kurban, yang paling besar mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, belum tentu dia dapat pahala yang besar. Makanya ini yang harus kita perhatikan. Kita harus senantiasa memperbaiki hati kita. Terakhir, kata seorang tabi'in, ulama tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak, beliau pernah menyatakan satu kalimat yang sangat penting untuk kita simak. Ini dicatat oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata Imam Abdullah ibn Mubarak? Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil tapi jadi besar karena niat.
Wa rubba amalin katsirin tusaghiruhun niyah. Sebaliknya, berapa banyak amal yang besar kelihatannya banyak, tetapi menyusut, menjadi susut amal itu karena apa? Karena niat. Ya, itu. Jadi niat ini apa? Bergantung kepada hati. Kalau niat kita benar, hati kita benar, amal sekecil apapun jadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau amal sebesar apapun, uang sebesar apapun yang kita infakkan, kalau hati kita rusak, hati kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal yang besar itu nanti menyusut, tidak kita lihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menata dan memperbaiki hati kita. Senantiasa kita introspeksi. Di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling baik untuk kita menata diri. Ya, kalau Ramadan enggak membuat kita berubah, ini harus jadi tanda tanya. Kalau Ramadan tidak menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, ini harus jadi tanda tanya. Makanya Nabi SAW kan pernah dilihat oleh sahabat naik ke atas mimbar 3 kali undakan, beliau bilang amin, amin, amin. Kenapa? Nggak ada yang baca doa, kok amin? Ternyata setelah beliau turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin 3 kali sebelum naik mimbar? Tadi malaikat Jibril membisiki saya, dia berdoa kepada Allah, ya saya aminkan. Ya. Apa doanya? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang yang mendapati Ramadan, sehat walafiat sampai akhir Ramadan, setelah bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni sama Allah. Ini celaka. Nauzubillah min. Berarti apa? Puasanya nggak benar. Puasanya masih bercampur dengan apa? Kerusakan, bercampur dengan amal yang tidak benar, ya. Bahkan mungkin mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita puasa lalu membuat Allah murka, tidak ridho, ya udah hangus pahalanya, Pak. Hati-hati puasanya. Ya. Yang kedua, doa malaikat Jibril. Ba'uda man adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang mendapati ada orang tuanya masih hidup. Ya, dia bisa berbakti tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya dan tidak menjadikan kedua orang tua itu menjadi jalan tol menuju surganya Allah. Ini orang celaka. Ada orang tua tapi kita enggak bakti sama mereka, masih hidup padahal. Nanti kalau udah orang tua meninggal baru menyesal, kenapa dulu saya masih hidup enggak berbakti sama orang tua. Ya, ini orang celaka kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga, celaka orang yang kalau disebutkan namaku, nama Nabi SAW, lalu kemudian tidak dia bersolawat salam kepadaku. Makanya kita harus banyak bersolawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini akan membawa kebaikan dan perubahan. Amin. Jadi Ramadan yang baperan, ya. Baperan itu apa? Bawa perubahan dan perbaikan. Ya, jangan sampai Ramadan kita ini kualitasnya sama aja dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin lebih buruk, tidak membawa perubahan buat kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita, ampuni semua dosa-dosa kita, kuatkan iman Islam kita, istiqomahkan hati kita, lembutkan hati kita agar senantiasa ikhlas, tawakal, sabar dalam menerima tuntunan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita sudah berada di 15 akhir Ramadan. Kita dapat memaksimalkan waktu-waktu kita untuk beribadah, untuk banyak berinfak, banyak bersedekah,
dan banyak kita muhasabah memperbaharui iman dan Islam kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat. Dari 3 unsur yang ada pada manusia, yakni tubuh, akal, dan jiwa, yang lebih banyak diperhatikan oleh manusia umumnya adalah tubuh dan akal. Tubuh kita isi dengan makan bergizi sebanyak 3 kali sehari. Bila perlu kita tambah dengan vitamin dan suplemen. Adapun akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja kita pelajari, kita baca, kita berikan nutrisi untuk akal. Akan tetapi kita abai dengan tidak memberikan nutrisi bagi jiwa. Padahal kualitas jiwa itulah yang menentukan mutu hidup kita, baik di dunia maupun terlebih lagi masa depan hidup kita di akhirat. Dan ajaran Islam memenuhi ketiga aspek itu. Iman untuk akal, Islam untuk tubuh, ihsan untuk mengisi jiwa yang kosong, mengisi nutrisi roh kita. Disinilah pentingnya tazkiyatun nufus. Belasan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa kepada para sahabat. Sewaktu tinggal di Makkah, beliau membimbing dan membina keimanan para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah itulah pusat pendidikan spiritual penyucian jiwa. Sayangnya, aktivitas inilah yang hilang di tengah muslimin. Kita tinggalkan salah satu kewajiban dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran, yaitu tazkiyatun nufus. Dampaknya tidak main-main. Kita pun dipandang sebagai umat yang lemah, tidak berwibawa, tanpa marwah, dan tidak dianggap memiliki kekuatan menggetarkan. Buku yang berada di tangan pembaca budiman ini ditulis dalam rangka menggerakkan aktivitas tazkiyatun nufus sebagai upaya menghadirkan perubahan yang revolusioner dalam arti sesungguhnya di negara kita dan bahkan dunia Islam. Disajikan dengan pembahasan yang argumentatif dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dihadirkan untuk mengingatkan setiap muslim agar bersungguh-sungguh membenahi karut-marut yang mendera bangsa dan negara tercinta ini. Dengan membaca dan merenungi kandungan buku ini, semoga kita bersama-sama terpanggil untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa dan negara Indonesia. Dan semua itu bermula dari penyucian jiwa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda bosan mendengar khutbah Jumat yang isinya soal ketakwaan tapi tidak jelas dan kurang menggugah? Jemu menyimak khutbah Jumat yang isinya mengingatkan kematian, tapi herannya malah bikin kita tidak tergerak berbuat baik. Atau jenuh menyimak khutbah Jumat dan memilih memejamkan mata, merehatkan diri alias tertidur saat khutbah Jumat. Kadang isi khutbah Jumat yang disampaikan sudah baik dan aktual, tetapi disajikan dengan kurang menarik, bikin bosan dan kantuk. Kadang cara penyajian khotib sudah komunikatif, tetapi materi khutbahnya itu-itu saja yang sering didengar jamaah. Kadang ada yang bagus temanya dan penyampaiannya, cuma sayang, khotib terlalu tendensius menyerang kalangan tertentu. Buku ini hadir untuk menawarkan khutbah yang menggugah sekaligus berpotensi mengubah jamaah. Makna dihadirkan, hikmah dikedepankan, sunnah khutbah pun diperhatikan.
Disusun dengan bahasa santai lagi menggugah, bertutur lisan tapi tersaji secara sistematis. Buku ini layak dibaca untuk semua kalangan, yang ahli ataupun yang awam, yang bisa berkhutbah ataupun yang tengah belajar atau bahkan sekedar jamaah Jumat. Selain itu, buku ini merupakan asupan bergizi literasi generasi muda dalam menambah wawasan keislaman dan cara hidup berislam sesuai petunjuk Allah dan Nabi. Khutbah-khutbah Jumat penyucian jiwa bangsa ini hadir sebagai penawar bagi para khatib agar mampu tampil sebagai sosok yang bisa mencerahkan jamaah, menghadirkan hikmah di dada mereka selepas pulang dari sholat Jumat, untuk selanjutnya mereka merindukan momen di waktu-waktu berikutnya. Sebab itulah, khutbah Jumat memang harus disimak dengan jiwa merekah dan penuh nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.